Api dengan cepat menghanguskan satu rumah panggung milik warga yang terletak di pemukiman padat penduduk di Jalan Peta Punggawa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api ditambah material rumah terbuat dari kayu membuat api cepat menyebar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah warga hingga rata dengan tanah. Personel Damkar Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar berupaya untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dari keterangan warga awalnya percikan api muncul dari kabel listrik hingga membesar dan membakar satu rumah warga. Kalau kita lihat ini yang terbakar ya rumah kayu. Rumah kayu, Pak? Iya. Tapi bagus berdempet-dempet memang, Pak? Iya, satu petak ini. Cuma karena sudah terbagi dua, jadi dua atap. Ada kendala saat pemadaman, Pak? Untuk sementara tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penghuni rumah yang terdiri dari 4 keluarga langsung menyelamatkan diri saat terjadinya kebakaran. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyus Vin, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di gerbang tol Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, antara taksi dan truk pengangkut sapi. Kecelakaan membuat truk pengangkut hewan ternak sapi terbalik. Akibatnya sejumlah hewan ternak yang berada di dalam berkeliaran dan berlari menuju Bandara Soekarno-Hatta. 2 ekor sapi terlihat berada di tengah jalan. Hewan yang terlepas terlihat berlarian menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pengendara mobil yang melintas pun berusaha menghindari sapi yang terlepas. Dua kendaraan pengemudi taksi yang melaporkan ke kami bahwa telah menabrak hewan ternak di pintu di kilometer 28 arah bandara. Ini kami tadi sudah kami sampaikan kepada KAI Jaya 5 untuk mengarah ke sana, mengingat secara jurisdiksi itu wilayah dari PJR tadi sudah kami sampaikan dan kami himbau untuk pengendara taksi segera berkoordinasi dengan pihak Jaya 5 dan berkoordinasi dengan pengusaha hewan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Setelah beberapa jam sapi yang terlepas dan masuk ke dalam wilayah Bandara Soekarno-Hatta pun berhasil diamankan petugas dan dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Tangerang, Banten, Has Nugraha, iNews melaporkan. Ya halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Maros, Sulawesi Selatan. Pemirsa, diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya. Sebuah minibus berpenumpang 7 orang terbalik di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Malawa. Sopir beserta 7 penumpang selamat, namun 2 diantaranya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Warga dan pengendara di Jalan Poros, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan sebuah minibus yang terbalik di jalur turunan. Tim Polsek Malawa yang tiba di lokasi langsung membantu para korban, kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Minibus mengangkut 7 penumpang, termasuk seorang bayi berusia 1 tahun. Petugas juga merujuk seorang penumpang dan sopir minibus ke Rumah Sakit Umum di Kota Maros lantaran mengalami luka parah di bagian kakinya setelah terjepit kendaraan ketika mobil terbalik. Sebelumnya kecelakaan tunggal ini terjadi saat minibus melaju kencang dari arah Kota Maros menuju Kabupaten Bone, namun sopir diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya saat berada di jalan menurun. Seperti itu gimana ceritanya kan? Menurut hasil keterangan dari masyarakat setempat dan penumpang, Ya. mobil tersebut dengan kecepatan yang lumayan tiba-tiba lepas kendali sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya dan oleng ke kiri jalan dan menabrak.
Ya, pemirsa, terjaring razia parkir liar, seorang pria mengamuk saat kendaraannya akan diderek paksa oleh petugas. Ya, pemirsa, aksi adu mulut pun mewarnai razia kendaraan tersebut. Ada undang-undangnya. Gimana tulisnya ada dari sini tertulis? Sekarang saya tanya, ada tertulis nggak? Siapa yang mau nulis di sini? Saya tanya juga. Sekarang? Pemilik mobil ini tak terima saat kendaraannya yang terparkir di atas saluran air di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia parkir liar. Tulis pakai plat. Tulis. Dengan nada lantang, pria ini bersikeras menolak kendaraannya diderek paksa karena berdalih tidak adanya larangan tertulis di lokasi tersebut. Amukan pria ini memicu kemarahan petugas hingga aksi adu mulut dan nyaris baku hantam tak terhindarkan. Namun usahanya sia-sia karena petugas tetap menderek mobil miliknya. Belum kau lahir di sub, saya udah tahu. Kita lakukan dengan secara humanis walaupun ya kasar ya pada tugas, tetap kita lakukan secara humanis, kita lakukan penindakan juga. Soalnya kita udah kasih rambu kayak biru tuh sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Itu juga di saluran air. Nah, nggak ada undang-undangnya dan peraturan gubernurnya ada. Dalam razia ini, petugas berhasil menjaring 5 unit kendaraan yang parkir sembarangan. Selanjutnya, seluruh kendaraan ini dibawa ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengerahkan tim untuk menelaah permohonan perlindungan yang diajukan keluarga korban sekaligus tersangka dalam kasus pencabulan yang terjadi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tim LPSK akan menemui pihak keluarga korban dan juga tersangka. Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK diturunkan ke Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk menelaah permohonan perlindungan yang diajukan keluarga korban sekaligus tersangka dalam kasus pencabulan kakak beradik. 4 orang tim LPSK telah mengunjungi Polres Bau-Bau dan ke kantor DP3A Bau-Bau serta akan menemui pihak keluarga korban dan tersangka. Proses perlindungan berada dalam tahap penelaahan, yang artinya satu tahap sebelum adanya investigasi hingga bisa dilanjutkan ke perlindungan. LPSK punya kewajiban, salah satu prosedurnya kan dalam melakukan penelaahan. Jadi saat ini dalam proses penelaahan, ya kami melakukan penjangkauan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus pemerkosaan kakak beradik di Bau-Bau, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bau-Bau, Ibtu Taufik Frida Mustafa. Selamat siang, Ibtu Taufik. Siang. Baik, Pak, dari kasus adik kakak yang diduga diperkosa ini, mengapa akhirnya polisi menetapkan kakak korban sebagai tersangka? Jadi perlu kami sampaikan, kami telah melakukan investigasi terhadap laporan yang dilaporkan oleh ibu korban. Jadi kami sudah lakukan investigasi terhadap beberapa saksi yang ada di TKP. Kami menemukan informasi bahwa saat kakak yang memiliki kesaksian terhadap dugaan tindakan yang dilakukan. Beberapa saksi saksikan bahwa dalam keluarga tersebut memiliki keluarga laki-laki, yaitu kakak sulung. Kemudian kami lakukan investigasi dan yang bersangkutan memberikan kesaksian dan mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut. Baik. Ya. Dan kami dalami dan kami sesuaikan dari beberapa saksi-saksi yang telah memberikan dan memiliki fakta dan menyebutkan kasus tersebut, dan kami lakukan mekanisme dengan prosedural melakukan gelar dan kami tetapkan sebagai tersangka. Ya, Pak Taufik, kalau dari penyelidikan awal Bapak, ini kalau pernyataan dari keterangan dari korban Bapak, apakah benar kakak tersangka yang melakukan pemerkosaan tersebut? Jadi perlu kami jelaskan dengan keterangan dari korban tidak mengetahui karena kondisi tidur. Jadi kejadian ini korban dalam keadaan tidur, jadi tidak mengetahui sama sekali
korban pelakunya siap. Ya, Bapak kalau sejauh ini Bapak apakah kakak korban sudah ditahan, Bapak? Jadi tersangka sudah dilakukan penahanan, namun sering jalan dari dan ibu tersebut melakukan permohonan penangguhan penahanan. Baik, terima kasih Ibtu Taufik. Kita akan kembali menghubungi untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru terkait kasus tersebut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hari ini tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 korban hilang tertimbun tanah longsor yang terjadi di Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, sebanyak 1 unit eskavator dikerahkan untuk memudahkan pencarian korban. Ya, pemirsa, hari ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 2 korban tertimbun longsor di Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Pencarian difokuskan dekat musola. Titik yang dicurigai menjadi tempat keberadaan korban. Untuk memudahkan proses evakuasi, 1 unit alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi. Selain itu, pemerintah juga akan merelokasi korban terdampak ke lokasi yang lebih aman. Ya, pemirsa, evakuasi korban tanah longsor di Kampung Sirnasari, Bogor masih terus dilakukan. Apakah saat ini tim evakuasi sudah menggunakan alat berat untuk evakuasi? Dan mengetahui lebih lanjut, pemirsa, kita terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Salam. Bagaimana proses evakuasi? Apakah sejumlah korban di sana yang masih hilang sudah ditemukan pada siang hari ini? Ya, baik, selamat siang Pramdeta dan juga pemirsa. Baru saja proses pencarian terhadap 2 korban yang masih tertimbun material tanah longsor yang terjadi di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat saat ini dihentikan sementara dan proses pencarian ini nantinya akan dilanjutkan kembali pada pukul 1 siang. Di mana dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga bahwa proses pencarian para 2 korban ini dicari oleh petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Bogor, lalu juga ada dari TNI, Polri, Damkar Kota Bogor, tim SAR gabungan dan juga relawan. Di mana dari informasi terakhir dan juga dari pantauan kami di lapangan bahwa dapat kami sampaikan juga bahwa proses pencarian ini sekiranya bergeser sekitar 20 meter dari penemuan jasad yang sudah ditemukan pada sore hari kemarin, sebanyak 2 jasad yang sudah ditemukan pada sore hari kemarin. Yang artinya untuk proses pencarian kini juga sebenarnya tidak jauh lokasinya dari tempat penemuan pada sore hari kemarin. Yang mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini masih ada sekiranya 2 korban lainnya, yang 2 korban ini sebenarnya masih dalam satu keluarga, yakni wanita bernama Yuli berusia 65 tahun dan cucunya yang bernama Muhammad Yusuf berusia 8 bulan. Di mana dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari pihak keluarga ataupun juga dari pihak tim SAR gabungan ini mengatakan bahwa untuk fokus pencarian, titik-titik fokus ini juga difokuskan dari informasi dari keluarga, yang mana dari informasi dari keluarga ini mengatakan bahwa korban rumah dari korban tersebut ini tidak jauh dari lokasi tempat terjadinya longsor tersebut. Maksud kami dari lokasi rumah tersebut ini sejatinya penemuan korban tidak jauh berbeda dengan lokasi yang pada sore hari kemarin ditemukan, yang artinya ini sekitar 20 meter dari masjid. Di layar kaca Anda, Pramdeta dan juga pemirsa, ini juga dilihat bahwa sekiranya sekitar 20 meter ini nantinya penggalian akan difokuskan pada titik tersebut. Yang menjadi kendala dalam proses pencarian pada hari ini adalah ketebalan dari longsor yang membawa material tanah dan juga bangunan pada malam hari Selasa malam hari kemarin. Ini membuat petugas kesulitan untuk menggali proses pencarian evakuasi para korban. Pramdeta. Baik, terima kasih Salam. Semoga 2 korban yang masih dalam pencarian bisa segera ditemukan. Selamat menjalankan aktivitas dan tetap jaga keselamatan.